Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching pada supervisi akademik. Di antaranya ada pengamat, ada coach dan juga coachee. Saya sendiri, Ikade Juni Artawan SPD dari SMA Negeri 1 Serit, dan rekan saya Kadek Widiase dari SDN 3 Pancasari. Dan saya Ida Ayu Natalia Kristiani dari SD 2 Wonogiri. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore Pak Widi. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya cukup baik Pak Widi, tetapi kemarin saya sempat sakit. Nah, tapi ingat ketemu dengan Pak Widi itu jadi saya semangat untuk ketemu lagi hari ini. Pak Widi gimana kabarnya? Ya, setengkali juga sehat-sehat sehingga bisa menemani Pak Juni sekarang dalam melaksanakan diskusi ya. Terima kasih. Pak Juni mau melaksanakan proses coaching ya? Ya, betul sekali Pak Widi. Ya. Tetapi sebelum Pak Juni melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan sebelum Pak Juni melaksanakan coaching. Yang pertama, bagaimana saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, yang kedua, bagaimana nantinya Pak Juni bisa melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta, mana Bapak bisa membuat satu pertanyaan berbobot dan bagaimana si coach ini mampu merespon si coach. Nah, ada 3 prinsip nih Pak ya yang perlu Bapak ingat dalam melaksanakan coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan. Yang kedua itu ada proses kreatif. Yang ketiga itu adalah bagaimana Bapak mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach. Nah, itu yang perlu Bapak ingat ketika nanti melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum lanjut Bapak melaksanakan proses coaching, boleh yang bertanya? Ya, silakan Pak Widi, sangat boleh sekali. Ya, ada sih sebenarnya 3 pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Pak Juni. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak inginkan ketika nanti melaksanakan coaching? Oke, baik Pak Widi ya, izin menjawab. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 4. Yang pertama itu ada present, artinya bagaimana saya bisa hadir penuh kepada coaching. Kemudian ada mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah bisa membuat pertanyaan berbobot. Serta yang keempat adalah menggunakan rasa. Itu yang ingin saya kembangkan Pak Widi nanti. Baik sekali ya, ada 4 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, yang kompetensi yang spesifik yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam melaksanakan coaching? Oke, baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 ya Pak Widi ya. Yang pertama terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif, karena bagi saya ketika bisa membuat pertanyaan berbobot dan mendengar secara aktif, nanti saya bisa menggali rencana-rencana dan juga solusi dari permasalahan coaching yang nanti saya coaching ini. Jadi itu, secara spesifik Bapak akan melaksanakan 2 rencana ya. Iya. 2 kompetensi itu yang akan Bapak laksanakan. Betul. Ya. Berarti dengan mendengarkan secara aktif dan membuat satu pertanyaan berbobot. Baik sekali. Nah, yang pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan nanti? Oke, terkait dengan indikator, itu saya ingin nanti si coach ini bisa membuat sebuah solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Nah, nanti harapan saya coach ini nanti bisa membuat rencana-rencana terkait dalam dia mencapai tujuan yang ingin dia capai terkait permasalahannya, sehingga solusi ditemukan dengan mandiri. Si coach itulah yang menemukan nantinya. Iya, seperti itu ya yang ingin. Nah, saya sudah tidak sabar nih Pak ingin melihat dari coaching Bapak dengan si coaching. Bagaimana Bapak nanti mampu menggali satu permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Mungkin itu dulu untuk hari ini Pak. Selanjutnya Bapak silakan lakukan coaching, nanti langsung saya akan amati.
Oke, terima kasih ya Pak Widi ya. Iya. Nah, nanti mohon bantuannya untuk melihat saya dalam sesi coaching hari ini. Ya, Terima kasih. terima kasih. Selamat sore Bu Dayu. Selamat sore Pak Juni. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dayu hari ini? Baik Pak Juni. Kalau Pak Juni gimana kabar hari ini? Kabarnya sehat sekali Bu Dayu ya, sudah nggak sabar ini ingin berdiskusi dengan Bu Dayu. Dari kemarin saya sudah kepikiran, kenapa ya Bu Dayu kok rasa kayak ada beban di sekolah gitu. Bisa diceritakan Bu Dayu ya, kenapa kira-kira? Begini Pak Juni, saya mempunyai siswa nih yang berkebutuhan khusus, di mana pada saat saya pembelajaran itu, siswa itu lain-lain Pak Juni dan mempunyai kebutuhan khusus. Gitu, Pak Juni. Oke, jadi dari cerita Bu Dayu yang saya tangkap, Bu Dayu memiliki siswa yang berkebutuhan khusus ya. Nah, hari ini rasanya kita tidak memiliki begitu banyak waktu, ada 10-15 menit untuk kita diskusi. Nah, tujuan apa yang Bu Dayu ingin dapatkan dari proses diskusi kita hari ini? Begini Pak Juni, saya ingin menemukan solusi untuk bagaimana siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran pada saat belajar. Itu Pak Juni. Iya, jadi Bu Dayu ingin memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus ini ya, supaya dia tetap bisa ikut pembelajaran sesuai dengan teman-temannya seperti itu ya. Nah, oke Bu Dayu. Nah, kalau kita berpikir tentang ideal ini ya, ideal dalam kelas, pasti Bu Dayu tahu tentang ideal itu kan semua siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kalau Ibu melihat siswa yang berkebutuhan khusus ini belajar, itu sekarang Ibu bisa menilai di nilai berapa? Oh, begini Pak Juni, saya memberikan nilai 6 Pak Juni. Ya, sudah dinilai 6 ya. Nah, pasti rasanya Bu Dayu ingin meningkatkan ke nilai atau level yang lebih tinggi. Nah, kalau ingin meningkatkan itu kira-kira rencana Bu Dayu ke nilai berapa, Bu? Saya akan meningkatkan nilainya ke nilai yang sedikit aja Pak Juni, yaitu Ya. yang 7. Kenapa saya memberikan nilai yang ke angka 7 Pak Juni? Ya. Karena saya takutnya nilai itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Oke, jadi rencana Bu Dayu adalah meningkatkan dari level 6 ke level 7. Itu sudah bagus sekali Bu Dayu ya, sudah ada peningkatan. Nah, saya ingin tahu lagi ini tentang bagaimana Bu Dayu memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus ini di kelas pada saat Bu Dayu. Bisa diceritakan lebih rinci Bu Dayu ya, apa yang Bu Dayu lakukan selama ini terhadap siswa yang berkebutuhan khusus itu? Ya, begini Pak Juni, selama saya melakukan proses pembelajaran terhadap siswa yang berkebutuhan khusus ini, saya berkolaborasi dengan temannya yang diajak duduk ya, untuk memberitahu dia bagaimana cara mengerjakan tugas, dan itu juga saya memberikan beberapa video-video supaya menarik dia pembelajaran. Setelah itu saya juga mencari solusi-solusi setelah dia diberikan beberapa gerakan-gerakan itu, dia cepat sekali mengikutinya, begitu Pak Juni. Iya, jadi sudah sangat keren ya Bu Dayu ya. Bu Dayu ternyata sudah mencoba untuk memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus ini dengan mengajar menggunakan video, kemudian melibatkan dengan sebuah gerakan sehingga dia kan bisa sedikitnya mengikuti ya. Nah, sangat menarik ya Bu Dayu ya. Sekarang saya ingin menanyakan nih, kira-kira ke depannya rencana apa yang akan Bu Dayu lakukan terkait dengan siswa ini? Iya, Pak Juni, rencana yang saya akan lakukan yaitu selain berkolaborasi dengan orang tuanya juga, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Begitu Pak Juni. Ya, jadi Bu Dayu ingin untuk berkolaborasi dengan rekan guru dan juga orang tuanya. Nah, selain itu ada kira-kira Bu Dayu solusinya? Solusinya selain itu juga saya akan memberikan ya jam tambahan, misalnya pada saat ada guru bidang studi agama atau olahraga yang tidak mengajar, saya panggil siswa itu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Saya akan tempatkan di ruangan khusus. Begitu Pak Juni. Wah, sudah bagus sekali ya Bu ya rencananya. Nah, dari rencana-rencana yang tadi Bu jabarkan, ada misalnya berkolaborasi dengan orang tua, dengan walinya, dengan guru BK, dan juga tadi ada rencana di ruang khusus ya untuk diberikan sebuah perlakuan atau proses pembelajaran. Yang mana yang dirasa nyaman dan akan sesegera mungkin Bu Dayu lakukan?
yang akan saya rencanakan itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya tempat mengajar. Gitu Pak Juni. Ya, berkolaborasi ya dengan orang tua dan juga rekan sejawatnya. Oke, kira-kira rencananya kapan nih Bu Dayu bisa melakukan ini? Mungkin secepatnya lagi 2 hari mungkin Pak Juni. Wah, lagi 2 hari ya Bu Dayu ya. Ada nggak kira-kira teman Bu Dayu yang mungkin bisa membantu dalam proses Bu Dayu berkolaborasi ini? Bisa disebutkan? Kebetulan yang akan saya ajak berkolaborasi yaitu Pak Angga dengan Pak Manu. Begitu Pak Ya, Juni. berarti ada teman yang diajak untuk berkolaborasi dalam memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah itu jadi saya sudah nggak sabar lagi mendengar ceritanya Bu Dayu untuk selanjutnya ya. Nah, ternyata pembicaraan kita sudah di akhir sesi nih Bu Dayu ya. Nah sekarang apa sih yang Bu Dayu dapatkan dari proses kita diskusi hari ini? Baik Pak Juni, dari hasil diskusi kita hari ini saya mendapatkan beberapa pelajaran itu yaitu beberapa solusi yaitu dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat. Begitu Pak Juni. Iya, oke. Jadi Ibu sudah nggak bingung lagi ya. Oke, semoga nanti rencananya terrealisasi dengan baik. Saya tunggu loh kabar baiknya minggu depan gitu ya. Terima kasih Bu Dayu telah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Juni. Sore Pak Juni. Selamat sore Pak Widi. Ya, gimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Dayu? Iya, perasaannya cukup senang ya Pak Widi ya, karena saya ini pertama kali dan saya berani mencoba untuk mengcoaching Bu Dayu gitu. Dan tertantang juga, jadi ya senang dan tertantang seperti itu. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi setelah melaksanakan? Ya, jadi tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi saya juga mengarahkan si coaching ini untuk membuat rencana dan juga menemukan sebuah solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak Widi. Oke, baik sekali ya sudah disampaikan. Boleh saya memberikan penilaian atas pengamatan kalian? Iya, sangat boleh sekali Pak Widi, silakan. Baik ya Pak Juni, setelah saya amati ketika tadi Pak Juni melaksanakan proses coaching dengan Bu Dayu, itu sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, Bapak sudah mampu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksinya sudah ada di sana, kemudian tanggung jawabnya sudah lengkap ini alur Tirtanya. Bagaimana juga Pak Juni sudah mampu menggali menggali permasalahan si coaching sehingga Pak Juni sudah mampu si coaching ini mampu menemukan masalahnya sendiri. Terima kasih ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih yang Bapak ingin kembangkan untuk coaching selanjutnya? Oke, yang ingin saya kembangkan terkait dengan proses coaching selanjutnya, saya masih ingin memperdalam tentang bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Karena nanti ketika saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, coaching ini bisa tergali lebih dalam permasalahan-permasalahannya, sehingga dari permasalahan itu dia bisa memberikan sebuah rencana aksi. Nah, pada ujungnya dia akan bisa membuat solusi daripada proses coaching yang saya lakukan. Nah, seperti itu Pak Widi ya. Nih Pak, kalau saya lihat tadi Bapak sudah sangat baik sekali loh. Tapi kalau ingin mengembangkan, silakan ya, Bapak bisa pelajari kembali modul-modulnya ataupun lihat di YouTube bagaimana proses coaching. Iya, baik-baik. Nah, demikian dulu proses pasca observasi sekarang kali ini. Nah, terima kasih atas kesempatannya Pak Juni. Iya, terima kasih juga Pak Widi ya telah mengobservasi saya hari ini. Ya. Selamat sore Pak Widi. Ya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabar hari ini Pak Widi? Ya, astagfirullah, sehat-sehat. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga Pak Widi. Katanya hari ini Pak Widi akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, benar sekali. Saya akan melaksanakan proses coaching dengan Pak Juni. Di mana Pak Widi ya, pada saat Pak Widi melaksanakan proses coaching nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu rubrik penilaian, kemudian pada proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga pada proses coaching itu yang dimana coach mempunyai pertanyaan yang berbobot serta coach
merespon pertanyaan ya. Selain itu juga Pak Widya, ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Begitu Pak Widi? Ya. Boleh nih saya sebelum Pak Widi melaksanakan proses coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching Pak Widi? Iya. Begini Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika nanti melaksanakan coaching. Yang pertama itu dengan present, itu hadir penuh. Yang kedua itu dengan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga itu dengan membuat satu pertanyaan berbobot sehingga nanti si coach bagaimana menemukan solusi atas permasalahan. Bagus sekali ya Pak Widi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan dilaksanakan oleh Pak Widi pada saat proses coaching? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya lakukan atau kembangkan yaitu ada 2 Ibu, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan membuat satu pertanyaan berbobot kepada si coach. Ya, bagus sekali Pak Widi ya. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Widi. Indikator apa yang perlu dikembangkan pada saat Pak Widi melaksanakan proses coaching? Adapun indikator yang ingin saya kembangkan dalam melaksanakan coaching nanti itu bagaimana saya mampu membuat satu pertanyaan berbobot sehingga nanti si coach dapat menemukan satu permasalahan yang dia hadapi dan menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Bagus sekali ya Pak Widi. Terima kasih atas waktunya Pak Widi ya. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih ya Pak Widi. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore Pak Widi. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini baik dan semangat nih ketemu dengan Pak Widi. Pak Widi gimana kabarnya? Ya, sungkade baik juga dan sungkade sehat. Ya. Nah, kemarin Pak Juni ada Pak Widya ya? Ya betul sekali, sempat nelpon Bapak nih, tapi Pak nggak ngangkat. Kemana nih Pak Widi? Untuk ketemu hari ini. Ya. Nah, oke. Apa sih yang ingin Bapak ceritakan? Ya, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Saya kan ngajar di SMA ini, mata pelajaran biologi gitu. Siswanya ada 36, tetapi ada 3-4 siswa di kelas saya itu kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. Malah dia main game gitu loh Pak. Jadi menimbulkan ketidakfokusan terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi seperti itu permasalahan yang saya temukan. Oke, sebelum lanjut nih, karena mungkin kita tidak punya banyak waktu nih berdiskusi Pak ini ya. Apa sih yang tujuan yang seperti apa sih yang Bapak inginkan dalam diskusi kali ini? Ya, tujuan yang ingin saya dapatkan dari diskusi kita kali ini, saya ingin sekali menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Ya, setidaknya nanti semua siswa di kelas saya itu tidak main lagi gitu. Ya, supaya dia lebih fokus. Gitu. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan lebih rinci Pak. Iya, jadi gini ceritanya. Saya kan mengajar nih. Ya. Kebetulan waktu itu di kelas 10, siswanya 36. Pada saat saya ngajar, saya kan membentuk kelompok ini, kurang lebih ada 6 kelompok gitu. Nah, setiap di kelompok itu saya suruh siswa itu untuk berdiskusi dengan menggunakan metode diskusi. Namun di luar pantauan saya itu ada yang laki-laki nih Pak, khususnya 3-4 siswa itu dia malah main game gitu. Saya kira dia mencari sebuah jawaban, ternyata dia main game. Sudah saya tegur, adik kok main game ya? Gitu. Nanti setelah itu lagi dia ulangi gitu. Itu ya seperti itu. Jadi dapat saya tangkap nanti ketika ada siswa yang main game ketika pembelajarannya Pak Yuni nih ya. Ya betul sekali Pak Yuni. Oke, kalau misalkan nih Bapak memberikan penilaian kepada siswa tersebut, saya berikan satu rentang nilai nih antara 1 sampai 10 sebagai 10. Kemudian Bapak memberikan nilai berapa sih untuk siswanya? Sejauh ini masih di level 7 Pak. Karena masih ada beberapa yang main game itu bagi saya belum sempurna gitu. Saya ingin sekali meningkatkan ke level yang lebih baik gitu, supaya proses pembelajaran di kelas saya itu semakin bagus gitu. Boleh mereka bermain game tetapi di luar jam pelajaran, tidak pada saat pelajaran itu. Masih di level 7 lah Pak ya.
Oh, Bapak masih memberikan siswanya itu masih pada level 7, Iya, betul. karena belum maksimal untuk belajar semuanya secara fokus. Kan Iya, ini ya. betul sekali. Nah, Bapak apakah ingin meningkatkan? Nah, ada keinginan untuk meningkatkan nggak Iya. ke level yang lebih tinggi? Tentunya sangat ingin Pak, kita sebagai seorang guru kan ingin siswa kita semua tertib di kelasnya, ya, bisa mengikuti proses pembelajaran. Tentunya saya ingin ke level 9 lah, jangan ke 10 dulu, itu kan sudah sempurna sekali itu. Yang level 9 bagi saya itu sudah perubahan yang sangat baik, sehingga nanti siswa di kelas saya itu ya semuanya fokus dulu belajar, jangan main game gitu. Boleh main game tapi di luar pelajaran. Nah, ini nih Pak, yang lanjut ke pertanyaannya. Jadi Ya. Bapak menginginkan anaknya, anak siswanya, didiknya itu meningkat ke level 9, kan seperti itu. Nah, apa sih yang Bapak ingin rencanakan untuk meningkatkan anak itu bisa belajar menjadi level 9? Iya, yang ingin saya rencanakan adalah pertama saya ingin memanggil anak ini, Ya. kita kumpulkan di sebuah ruangan khusus, tentunya bekerja sama dengan wali kelasnya dan juga guru BK. Nanti di ruangan khusus itu kita kasih sentuhan lah dia gitu, biar bisa merubah perilakunya. Setidaknya nanti di kelas saya tidak lagi main game. Itu yang pertama rencananya. Oh, baik sekali ya rencananya. Adakah rencana lain atau solusi lain yang ingin Bapak lakukan? Kemarin sempat terpikirkan nih Pak Widya, Iya. saya jadi refleksi diri sebagai seorang guru gitu. Saya ingin membuat pembelajaran yang berbasis game. Nah, kan saya berpikir nih untuk berpihak kepada murid saya ini kan main game gitu. Iya. Nah, di pelajaran saya akan menyelipkan game itu gitu, biar dia semakin tertarik dan tidak lagi main game yang sembarangan. Tentunya bermain game terkait dengan pelajaran biologi. Itu rencana yang kedua. Nah, seperti itu ya rencananya. Itu sih sebenarnya rencananya ada 3 rencana yang ingin Bapak kembangkan. Nah, kalau kita Bapak ingin fokuskan, coba pilih satu rencana yang ingin Bapak kembangkan. Rencana yang saya pilih dulu yang pertama Pak Widya, tadi saya ceritakan itu. Saya panggil dulu, kasih sentuhan dulu si murid ini bersama walinya dan guru BK. Iya. Karena jujur sebelumnya saya belum sempat manggil dengan guru BK ya. Nah, mungkin dengan guru BK ini nanti dia bisa berubah tingkah lakunya, setidaknya lebih baik lagi di kelas, tidak main game. Itu yang pertama. Ya, baik sih rencananya sudah ada rencana, ada satu rencana yang Bapak fokuskan untuk menangani siswa tersebut. Ya, nah mungkin adakah teman yang diajak untuk melakukan kolaborasi atau apa? Oke, tentunya kolaborasi ini sangat penting sekali ya Pak Iya. Widya. Ada teman namanya di sini kan guru BK saya di sekolah itu Bu Tria. Jadi saya akan ajak dia dan wali kelasnya untuk melaksanakan rencana itu. Kita nanti bersama-sama di sebuah ruangan memanggil anak ini secara baik-baik, memberitahu agar dia bisa berubah perilakunya. Seperti itu. Mungkin selain teman yang Ria itu ya, mungkin ada lagi yang perlu Bapak ajak kolaborasi. Iya, dengan kepala sekolah juga. Nah, selain itu, karena saya ingin juga rencana yang kedua, yang pertama tadi ya. Iya. Nanti saya akan bekerjasama dengan teman saya yang sangat ahli nih di bagian bermain game dalam menggunakan proses pembelajaran. Ada Bu Eka namanya, Iya. dia guru fisika. Nah itu nanti yang akan saya kerjakan. Baik sekali ya, sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan ahli teknisi di sekolahnya, dengan guru BK, mungkin dengan siswanya juga nanti. Bagus sekali rencananya Pak. Nah, kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Untuk kapan? Itu minggu depan akan saya Minggu rencanakan. depan. Iya. Iya. Terus, berarti minggu depan Bapak sudah mulai action? Iya betul. Ya. Baik ya, yang tunggu kabar baiknya untuk minggu depan Bapak melaksanakan, bisa diceritakan kembali kepadanya. Ya, terima kasih Pak Widya sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini, sehingga saya sudah bisa memilih solusi mana yang duluan saya lakukan dan mana yang selanjutnya saya lakukan. Nah, sebagai penutup nih, apa yang Bapak dapatkan dalam diskusi kali ini? Ya, tentunya sebuah solusi yang terbaik yang tadi saya dapatkan sih dengan berdiskusi dengan Bapak tadi ya, itu saya akan melakukan pemanggilan dulu kepada murid ini kerjasama dengan wali dan juga guru BK, dan yang kedua saya akan menindaklanjuti rencana saya yang kedua, yaitu membuat pembelajaran yang berbasis game. Ya, baik sekali ya. Nah,
Demikian dulu ya Pak Juni untuk diskusi kali ini. Mungkin di lain waktu kita lakukan lagi diskusi. Iya, terima kasih Pak Widya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi Pak Widi sudah melaksanakan proses coaching ya? Iya, benar sekali Bu. Saya sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan Pak Juni. Terus bagaimana perasaan Pak Widi pada saat melaksanakan proses coaching? Iya. Tentunya saya merasa sangat senang sekali Bu ketika tadi saya melaksanakan coaching. Karena apa? Karena saya sudah dapat menggali di mana si coaching ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terus apa saja yang sudah Pak Widi lakukan pada saat proses coaching Pak Widi? Ya, ketika tadi saya melaksanakan proses coaching, saya sudah menjalankan alur tirta itu, di mana saya sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana aksinya, kemudian sampai dengan tanggung jawab. Dan tidak kalah penting, saya sudah menjalankan membuat satu pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Widi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Pak Widi melaksanakan proses coaching? Ya, silakan Ibu. Baik Pak Widi, pada saat Pak Widi melaksanakan proses coaching ini sudah baik Pak Widi sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terus ada pertanyaan yang terakhir nih Pak Widi, kompetensi apa yang Pak Widi kembangkan untuk proses coaching selanjutnya Pak Widi? Ya. Adapun kompetensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika melakukan coaching selanjutnya, mungkin Ibu, saya lebih memahami modul-modul tentang proses coaching. Karena apa? Saya sadari bahwa coaching saya lakukan itu rasanya belum sempurna, belum tepat. Nah, sehingga ingin kembangkan lagi dan kembangkan lagi, sehingga nanti ketika proses coaching selanjutnya yang saya akan lakukan lebih baik lagi, lebih dapat menggali, lebih menemukan rasanya lagi. Mungkin demikian. Iya Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Baik, cukup sekian observasi kita hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu ya Pak Widi. Terima kasih atas waktunya Pak Widi. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Dayu. Selamat sore Pak Juni. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Juni. Gimana Pak Juni kabarnya? Ya, saya juga baik, sehat tentunya Bu Dayu ya. Hari ini rencananya Bu Dayu akan melakukan proses coaching ya? Ya, saya akan melaksanakan proses coaching. Ya, Bu Dayu akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelumnya saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dulu Bu Dayu ya. Nanti saya akan sebagai pengamat, nanti tugas saya adalah mengamati Bu Dayu dalam melakukan proses coaching. Nah, dalam proses coaching ini Bu Dayu sebagai coach sangat perlu memperhatikan alur tirta ya Bu Dayu ya, yang ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ingat juga Bu Dayu sebagai coach itu harus mampu membuat pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti saya juga akan mengamati bagaimana coach dalam merespon pertanyaan yang diberikan oleh coach. Nah, seperti itu Bu Dayu ya. Nah, sekarang mohon izin saya bertanya bersama Bu Dayu. Boleh Bu Dayu ya? Ya. Ya. Pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bu Dayu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak Juni, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Juni? Iya, baik, berarti saya dengar ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Sudah bagus sekali ya Bu Dayu ya. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang lebih spesifik untuk ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya akan laksanakan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Juni? Iya, berarti ada 2 Bu Dayu ya, mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Nah, sekarang mohon izin saya bertanya yang terakhir nih Bu Dayu ya, Bapak ya. Ya, pertanyaan terakhir adalah indikator apa yang ingin Bu Dayu dapatkan setelah nanti proses coaching ini? Saya ingin
Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak Juni? Iya, berarti sudah bagus sekali ya supaya nanti si Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk sesi kita di pra observasi kali ini sampai di sini dulu ya Bu Dayu ya. Semangat nanti melakukan proses coaching dan mudah-mudahan lancar. Terima kasih ya waktunya Bu Dayu. Terima kasih Pak Juni. Iya, sama-sama. Selamat sore Pak Widi. Ya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Widi? Ya, langsung kader. Ya, baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga Pak Widi. Dengar-dengar nih Pak Widi mau menceritakan sesuatu nih. Ya, benar sekali Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, menceritakan kepada Ibu. Di mana ketika saya mengajar, kok ada yang siswa saya masih bermain-main ketika belajar Ibu. Dan anak itu tidak fokus ketika mengajar. Ketika saya menulis di papan tulis, hilang dari pemantauan saya, anak itu kok ada yang menggambar, ada yang ngobrol. Nah, demikian Ibu. Oh begitu. Jadi tujuan kita diskusi apa Pak Widi? Ya, tujuan diskusi yang saya inginkan pada kesempatan kali ini itu saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Mana nanti anak saya bisa terfokus dalam belajarnya. Oh begitu Pak Widi, saya jadi tertarik nih. Bisa diceritakan lebih rinci Pak Widi? Iya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa anak didik saya ketika saya mengajar itu masih banyak yang tidak fokus. Ada yang menggambar, ada yang bercanda. Nah, dan saya juga pernah sudah coba dengan menggunakan beberapa metode, tapi kebanyakan sih kebetulan metode yang saya gunakan kadang sama saja Ibu. Nah, ada kadang diskusi mungkin. Nah, itu Ibu. Oh jadi dari beberapa masalah yang sudah Pak Widi ceritakan, kira-kira nih berapa nilai yang Pak Widi berikan kepada siswa tersebut Pak Widi? Kalau berbicara masalah nilai, kalau mungkin nilai 10 itu sudah ideal sekali ya Bu ya. Nah, mungkin antara nilai 1 dan 10 mungkin saya posisikan nilai anak itu pada posisi 5. Oh begitu, ada di posisi 5. Selanjutnya gimana Pak Widi memberikan nilai atau meningkatkan ke level berapa Pak Widi? Ya, saya ingin meningkatkan ke level 7,5 Ibu anak itu. Sehingga nanti kalau sudah fokus bisa saja nanti saya tingkatkan ke level selanjutnya. Oh, untuk meningkatkan itu apa rencana yang akan Bapak Widi lakukan? Ada beberapa rencana sih Bu yang saya ingin lakukan untuk meningkatkan fokus anak didik saya. Mungkin yang pertama rencananya saya akan berkolaborasi dulu dengan rekan teman atau teman sejawat, kemudian mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menangani anak didik saya yang kurang fokus dalam belajar. Oh begitu. Kira-kira ada rencana lain selain itu Pak Widi? Ya, ada sih rencana lain Bu. Saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana awalnya saya akan melakukan tes awal dulu, itu tes diagnostik, di mana saya akan membedakan mana anak yang suka pembelajaran visual, mana anak yang suka pelajaran kinestetik, mana anak yang pelajaran audio. Jadi saya akan tentukan dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, baik sekali. Dari rencana yang sudah Pak Widi akan laksanakan, yang mana akan Pak Widi pilih? Dari sekian rencana yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada satu rencana sih yang ingin saya laksanakan. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, bagus sekali Pak Widi. Kira-kira nih siapa yang akan Pak Widi ajak nih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Widi? Adapun yang saya akan ajak itu ada teman yang senior di sekolah saya. Mungkin dia akan yang ajak berkolaborasi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, karena dia sudah memiliki banyak pengalaman Ibu. Oh begitu, saya jadi lebih tertarik nih Pak Widi. Kira-kira kapan yang akan Pak Widi laksanakan? Nah, secepatnya saya akan melaksanakan proses atau rencana saya ini, karena sekarang pada masih orientasi atau masa MPLS.
masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa barunya dan belajarnya belum efektif. Nah mungkin minggu depan karena kalau sudah belajar efektif saya akan lakukan tes awal dulu sehingga itu menggunakan tes berdiferensiasi. Iya Pak Widi, tanpa disadari ya kita sudah di akhir sesi nih. Jadi apa yang akan sudah Pak Widi dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini Pak Widi? Yang sudah saya dapatkan, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nah, bagaimana saya akan merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memaksimalkan anak didik itu bisa fokus dalam belajar. Iya, baik ya Pak Widi, cukup sekian hasil diskusi hari ini Pak Widi ya. Terima kasih atas waktunya Pak Widi. Ya, terima kasih juga Ibu. Selamat sore Bu Dayu. Selamat sore Pak Juni. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini Pak Juni baik. Bagaimana dengan Pak Juni? Ya, saya juga baik, sehat Bu sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan Bu Dayu ya. Tadi Bu Dayu sudah melakukan proses coaching ya? Ya, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Widi. Begitu Pak Juni? Iya. Nah, sekarang kira-kira nih setelah Ibu melakukan proses coaching, perasaannya bagaimana Bu? Perasaan saya Pak Juni senang dan tertantang. Itu Pak Juni? Iya, senang dan tertantang ya tentunya. Nah, sekarang saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya sama Bu Dayu. Yang pertama, apa saja yang tadi sudah Bu Dayu lakukan selama proses coaching? Yang saya lakukan pada saat proses coaching itu Pak Juni sudah sesuai dengan alur tirta. Selain itu juga sudah sesuai dengan 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Begitu Pak Juni? Oke, baik ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Dayu? Boleh silakan Pak Juni. Iya, ya benar sekali Bu Dayu ya. Tadi selama saya mengamati Ibu dalam proses coaching, Ibu sudah menerapkan alur tirta, tujuannya sudah disampaikan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi sampai pada Bu Dayu tadi mengarahkan si coaching untuk memberikan sebuah tanggung jawab atau komitmen. Nah, benar juga tadi Bu Dayu sudah menerapkan ketiga prinsip coaching yang tadi Bu Dayu bilang. Ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sekarang mohon izin lagi satu pertanyaan Bu Dayu ya, boleh ya? Ya, oke. Nah, sekarang nanti jika Bu Dayu itu ingin melakukan proses coaching lagi, nah kira-kira nih kompetensi apa yang Bu Dayu ingin kembangkan? Ya, baik Pak Juni, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu dengan meningkatkan proses pada coaching itu pada alur tirtanya. Begitu Pak Juni? Iya, pada alur tirtanya Bu ya. Ya padahal tadi Ibu alur tirtanya sudah baik sekali gitu. Tapi kalau nanti kedepannya Ibu ingin meningkatkan lagi, tetap ditingkatkan. Nah harapan saya nanti kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah, tanpa terasa kita sudah di sesi akhir nih Bu Dayu ya di pasca observasi. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu semakin semangat lagi ketika melakukan coaching dengan teman yang lainnya. Terima kasih waktunya Bu. Ya, terima kasih Pak Juni. Ya. Demikian video demonstrasi kontekstual yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Om Santi 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 Om.